Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Penatua Riko dan Kari, saya mengajak kita membaca hari ini dari satu bagian Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 128. Mazmur 128, seluruh ayat, ada 6 ayat di sini. Mazmur 128. Saya baca dalam versi terjemahan yang lama, karena sekarang di terjemahan baru ada sedikit perubahan di dalam teks ini, tapi kita tetap membaca dari versi yang lama. Sekali lagi, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6, jadi seluruh ayat. Bagian ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berkat atas Rumah Tangga, Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, 4 kali tadi bilang, sekali lagi, yang orang dah baca tadi dari Mazmur 128, seluruh ayat. Jadi nanti di Alkitab pernikahan, nanti tulis, biasa di halaman muka atau kasih tanda di situ, tuh bacaan Alkitab waktu pemberkatan nikah. Kalau kita mau tanya di sini, banyak yang tidak mau lulus. Siapa di sini yang masih ingat? Yang khusus yang so kawin, yang belum, tidak usah menjawab. Yang masih ingat bacaan Alkitab waktu pemberkatan nikah? Jawab jo dalam hati ya. Itu. Banyak orang baru kemarin pemberkatan nikah, sama dengan ini dan pemberkatan nikah, besok balas gereja kita tanya, "Dah baca di mana kok kemarin?" Baku Haga dorang bukan cuma Baku Haga kaget. Bahkan tuh bacaan Alkitab yang menjadi fondasi pertama kali mereka dibentuk menjadi rumah tangga, mereka lupa. Padahal itu penting sekali. Dan karena itu kelima kali kita bilang, dah baca ini hari Mazmur 128. Seluruh ayat, cuma 6 ayat 1 sampai 6. Ke-6 kali Mazmur 128. Semoga tidak lupa sampai lansia, sampai selama-lamanya. Bacaan Alkitab kita hari ini memang jika dibandingkan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain, menurut saya ini salah satu bagian Alkitab yang lengkap, membicarakan tentang prinsip-prinsip rumah tangga yang diberkati, prinsip-prinsip keluarga Kristen yang berbahagia. Berkali-kali muncul di teks ini, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah, sebelum lanjut, saya berharap tetap konsentrasi karena kita paham, karena pernah alami. Kan? Penatua deng Kari belum pernah alami kan? Belum pernah ada pengalaman kawin kan? Itu belum tuh. Memang termasuk kita lihat berapa hari ini Penatua Edi tegang. Sampai di muka pintu kita lihat tadi masih tegang. Mar sudah Penatua, kalau sampai di titik ini sudah. Untuk tahap selanjutnya orang percaya kalau Tuhan sebawa sampai di titik ini, maka percaya saja bahwa untuk tahap-tahap berikutnya
Tuhan akan berkati, Tuhan akan pelihara. Nyoto penatua, amin. Sudah. Oke, mari kita perhatikan bagian Alkitab ini. Di sini kita menemukan beberapa prinsip penting yang diinginkan oleh Tuhan supaya rumah tangga itu berbahagia. Jadi dari awal kita langsung mendapati bahwa Tuhan ingin rumah tangga kita berbahagia. Tuhan ingin keluarga kita berbahagia. Tapi prinsip atau syarat atau ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tuhan jauh berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Banyak orang sekalipun dia menyebut diri Kristen, tapi prinsip-prinsip yang dia hidupi secara khusus untuk membangun kebahagiaan rumah tangga menurut cara-cara berpikir atau prinsip-prinsip dunia. Misalnya, berapa banyak rumah tangga yang mengira, keluarga Kristen yang mengira bahwa mereka akan berbahagia ketika misalnya banyak uang, ketika misalnya harta melimpah, ketika memperoleh segala sesuatu secara materi dan itu tidak habis-habis. Tentu banyak pelayan Tuhan boleh memberi kesaksian, termasuk itu juga yang kami lihat di dalam kerja pelayanan kami meskipun belum terlalu lama. Tapi oleh karena memang tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kami sebagai pendeta sekaligus mengerjakan kerja-kerja penggembalaan di jemaat, jadi akhirnya memang memungkinkan kami mendapati pergumulan-pergumulan yang dialami oleh rumah tangga Kristen banyak. Mengetahui rahasia-rahasia di dalam rumah tangga dari jemaat-jemaat yang kami layani. Tidak sedikit yang kami jumpai Penatua Riko dan Kari. Tidak sedikit yang saya pribadi jumpai. Ada keluarga-keluarga yang melimpah tuh materi, tapi melimpah juga tuh penderitaan. Nggak tahu mesti habis bagaimana ini doi, tapi nggak tahu mesti habis bagaimana juga tuh air mata. Dan karena itu penting kami sebagai hamba-hamba Tuhan terus mengingatkan secara khusus, mengingatkan sejak awal memulai perjalanan rumah tangga Penatua Riko dan Kari. Ayat 1. Di sini kita menemukan prinsip pertama. Rumah tangga itu boleh berbahagia. Keluarga itu boleh berbahagia. Tuhan bilang, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kebahagiaan rumah tangga, Tuhan yang tidak bilang, berbahagialah rumah tanggamu kalau engkau kaya, berbahagialah rumah tanggamu kalau engkau banyak uang, berbahagialah rumah tanggamu kalau engkau punya harta yang tidak habis-habis. Bukan. Tuhan bilang berbahagialah rumah tanggamu kalau setiap orang di dalam rumah tangga itu hidup takut akan Tuhan dan berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan selalu disenangkan oleh 3 hal sekurang-kurangnya. 1, Tuhan disenangkan oleh penyembahan kita. Yang kedua, Tuhan disenangkan oleh ketaatan kita. Yang ketiga, Tuhan disenangkan oleh kesetiaan kita. Penyembahan tidak sebatas unsur tertentu atau poin tertentu di dalam unsur-unsur liturgi. Kadang-kadang orang kan di dalam ibadah KPI misalnya itu liturgos atau tuh pemimpin pujian bilang begini, jemaat Tuhan mari kita masuk pada pujian dan penyembahan. Jadi yang dimaksud dengan pujian penyembahan secara khusus selalu atau umumnya seolah-olah itu hanya terbatas pada unsur-unsur tertentu di dalam liturgi. Rick Warren bilang seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan disenangkan oleh penyembahan kita. Tuhan disenangkan oleh ketaatan kita. Tuhan disenangkan oleh kesetiaan kita. Ketaatan terhadap firman-Nya dan kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Kenapa ini ditekankan? Karena pada akhirnya memang kita sadar
Orang-orang yang menyembah Tuhan, rumah tangga yang menyembah Tuhan, rumah tangga yang mentaati Tuhan, tidak akan selalu hidup dalam kemudahan. Karena itu di kalimat berikut dikatakan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan Tuhan itu tidak selalu mudah, tapi jalan Tuhan itu pasti selalu benar. Satu kali lagi, jalan Tuhan itu tidak selalu mudah, tapi jalan Tuhan itu pasti selalu benar. Amin. Dan kita akhirnya disadarkan menjadi keluarga Kristen yang mencintai Tuhan, yang berusaha menyembah Tuhan, yang berusaha mentaati Tuhan, berusaha setia kepada Tuhan. Kadang-kadang memang menghadapi kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan. Tidak selalu mudah. Tapi Tuhan menjanjikan rumah tangga yang bagaimanapun sulitnya nanti tetap berjalan di jalan Tuhan. Tuhan menjaminkan kebahagiaan. Amin. Tuhan yang jamin engkau akan berbahagia. Rumah tangga Tuhan jamin engkau akan berbahagia. Dan itu adalah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal. Ini prinsip pertama. Setiap pribadi dalam rumah tangga itu mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan tetap setia di jalan yang Tuhan tetapkan. Bagaimanapun rumitnya keadaan itu nanti. Yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Yang kedua ini, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu. Memakan hasil jeripaya. Keluarga akan berbahagia. Kalau yang orang makan, Tuhan bilang, hanya dari hasil jeripaya. Berapa banyak orang di dunia ini yang ingin menikmati sesuatu yang berharga tapi tidak bersedia membayar harga. Selalu ingin mendapatkan secara mudah tanpa banting tulang. Mendapatkan secara instan tanpa kerja keras. Tentu kami juga harus tetap mengingatkan karena memang sejak muda orang so dapat lihat kan, Penatua Riko dan Kari pekerja keras, dan kayaknya ini so tidak diragukan lagi. Pekerja keras, banting tulang. Tapi harus tetap diingatkan, berapa banyak orang yang dapat lihat kerja keras, banting tulang, rajinnya minta ampun, tapi tidak jujur. Nah karena itu di atas tadi so kunci. Orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, pasti ketika dia kerja keras, banting tulang. Saya ingat kata-kata dari Pak Pendeta Stephen Tong, Penatua Riko dan Kari. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, orang tua jangan mengalirkan uang-uang yang tidak halal ke dalam rumah. Itu tidak akan menjadi darah daging dalam hidup anak-anakmu. Itu akan menjadi pisau dalam kehidupan rumah tanggamu. Belajar puas dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tentu istilah belajar cukup dan belajar puas tidak berarti mana-mana jo. Enggak. Bukan berarti mematikan tuh usaha, tuh tekad, tuh keinginan yang gigih untuk mengubah apa yang masih boleh diubah, memperjuangkan apa yang masih boleh diperjuangkan. Tapi prinsip ini menjadi penting. Jangan pernah mengalirkan ke dalam rumah sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Belajar cukup. Belajar puas dengan apa yang diperoleh dengan keringat. Tapi saya yakin Penatua Riko dan Karikan juga telah melihat contoh itu. Penatua Edi
Ibu Norma, keluarga masing-masing, keluarga yang saya torang di sini baru 2 tahun, nggak tahu sampai berapa lama, baru 2 tahun, tapi keluarga ini keluarga yang juga saya kira menjadi contoh, menjadi teladan kan. Tidak pernah menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Kadang-kadang memang di dunia ini nanti, termasuk di dalam dunia kerja, Kari, Pinatuariku, kadang-kadang malah mungkin banyak kali dalam dunia kerja yang terjadi, orang yang jujur, orang yang kerja keras, orang yang banting tulang, orang yang setia, dia yang miring-miring, dia yang tidak benar, dia yang malas-malas, dia yang dapat promosi. Nah, kadang-kadang orang iri, sama jorek Tuhan, kita setia dengan dia sama. Jangan. Tuhan bilang jangan iri kepada orang jahat, jangan meniru satupun dari kelakuannya. Sudah. Nanti dia urusan dengan Tuhan itu. Pokoknya orang urusan hidup menurut prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan. Ini yang Tuhan berikan. Yang ketiga, rumah tangga itu berbahagia, kata Tuhan di sini ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur. Penatua dengkari pernah lihat tuh pohon anggur? Marbu anggur sudah toh, so makan lagi. Tapi pohon pernah. Kita juga belum, selain di gambar, di TV, di Google, so lihat sih. Pohon anggur itu, waktu kita baca-baca ini apa ya? Banyak cara menjelaskan ini. Ini ada kitab dosen perjanjian lama di sini. Tapi salah satu sumber, salah satu literatur yang saya baca mengatakan begini. Pohon anggur itu sebenarnya adalah pohon yang lembut. Pohon yang sebenarnya lemah. Dia lembut, dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu dia mesti ada penyangga dan dia mesti terikat. Dia mesti mengikat, melekat pada penyangga. Jadi ini bisa dimaknai. Rumah tangga itu berbahagia kalau istrimu lemah lembut. Lemah lembut itu tidak lemah. Lemah lembut itu kekuatan. Kekuatan untuk menggugah hati yang keras. Nah, kalau di dalam rumah suami keras, istri keras, sama-sama keras. Istri keras, suami keras. Nanti lahir anak apa? Besi. Tapi kalau juga istri lembut, suami lembut, lahir anak, sama ada yang tahu. Maksudnya tahu ya, bukan tadi ada tahu lagi di sini, bukan ya. Perlu keseimbangan. Lumayan, aku kenal juga. Berapa tahun nih? 9 tahun. Tanda tanya pada tuh, berapa lama kamu udah baton nak? 9 tahun. Sempat putus, kong sambung lagi. Ya toh. Tapi prinsip ini menjadi penting. Sekali lagi kita bilang, rumah tangga itu, Tuhan yang bilang rumah tangga itu berbahagia, diberkati. Salah satu kuncinya adalah kalau istri menjadi istri yang lemah lembut. Jangan satu berapi, satu berapi. Nggak boleh. Tuhan memang menciptakan keseimbangan. Satu kali lagi kita bilang Kari, lemah lembut itu tidak lemah. Lemah lembut itu buah roh, ya toh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 1 buah 9 rasa. Aspek ke-8 dari buah roh adalah lemah lembut. Baru dia nama buah roh. Buah yang dihasilkan oleh roh
di dalam dan melalui orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Hanya jika kita tetap tinggal dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan memproduksi yang disebut buah roh. Ini menjadi penting nanti berikut, misalnya orang berharap, orang berdoa supaya nyandak lama dari sini, yaitu maksudnya nyandak lama dari hari ini, juga Tuhan berkati itu kandungan supaya kemudian hari memperoleh anak-anak, bukan cuma anak-anak. Sudah jauh tidak usah ikut-ikut tuh program KB. Rugi. Maaf ya kalau ada pemerintah di sini. Maaf ya, kami pendeta bilang rugi program KB. Merugikan orang Kristen. Meskipun memang dalam penelitian dikatakan daerah-daerah di Indonesia yang paling berhasil KB itu justru daerah Kristen. Jadi hitung-hitung tuh orang-orang Kristen tuh taat KB di Indonesia tuh lain nyanda. Ya sudah tidak usah ikut KB. Kalau boleh dapat kembar kong tambah lagi, betul? Torang pe anak-anak yang akan dilahirkan ndak langsung seperti malaikat. Tapi maksud saya adalah termasuk istri yang lemah lembut itu akan memberi dampak yang besar ketika nanti membentuk watak karakter dari anak-anak. Saya pernah membaca satu buku psikologi pendidikan bilang begini. Ketika misalnya orang tua mendisiplin anak, luka yang ditimbulkan oleh kata-kata yang kasar yang keluar dari ucapan mama atau papa kepada anak-anak, itu penyembuhannya jauh lebih lama dari luka yang ditimbulkan oleh karena cambukan. Satu kali lagi, luka yang ditimbulkan oleh kata-kata yang kasar dari orang tua kepada anak-anak itu jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka yang ditimbulkan karena pukulan, karena cambukan. Bukan berarti boleh cambuk. Kita lihat dulu di rumah kadang-kadang sangat keras, tapi beberapa waktu ini mulai berpikir, wah ini enggak efektif. Jadi orang cara pendisiplinan anak mulai dirubah lebih Alkitabiah. Bukan berarti cambuk enggak boleh. Alkitab kok yang bilang hajarlah anakmu tapi jangan menginginkan kematiannya. Tapi kita maksud soal prinsip kelemah lembutan dari istri. Wah, kadang-kadang mama ini kalau sebicara pak anak-anak, gitu, dia ada sangat marah, kata-kata yang keluar justru itu akan memberi luka yang sulit sekali disembuhkan bagi anak-anak. Orang semua seingat dari sekarang kali, gitu, jaga. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tapi sebelum lanjut di sini dikatakan, istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Salah satu prinsip, salah satu pengertiannya adalah istri yang lemah lembut. Sekaligus seperti pohon anggur itu kata supaya dia berbuah, dia tentu ditopang oleh penyangga-penyangganya dan dia tetap terikat pada penyangga. Ini juga selain bicara kelemah lembutan, ini juga bicara tentang prinsip kesehatian. Tidak ada rumah tangga, karena tua Riko dan Kari yang tidak ada masalah. Hati-hatilah tentang bersikap terhadap pergumulan-pergumulan rumah tangga. Bagaimanapun beratnya masalah rumah tangga nanti, suami istri tetap sehati. Serumit apapun nanti itu pergumulan Kari, jangan pernah membawa masalah rumah tangga keluar rumah. Sama juga sebenarnya Penatua Riko, secara khusus diingatkan. Jangan pernah mengumbar masalah rumah tangga di publik. Seberat apapun. Masalahnya kita pendeta kalau tak mau curhat, rasa-rasa kita semua mati sebelum waktunya. Supangka kita beda dan rasa semua meledak. Asal kita selesai curhat, so senang kita.
Hati-hatilah tentang ini. Jangan pernah mengumbar masalah rumah tangga ke publik. Wah, kita ya, karena orang pendeta pengalaman pelayan satu waktu kita di jemaat sebelumnya, satu waktu pagi-pagi kita pulang dari pelayanan, kita buka-buka Facebook, kita lihat aduh tuh ibu muda, dia so ambor di Facebook dia punya masalah rumah tangga. Masih pagi, itu kira-kira jam 8. Panjang sekali. Kita dapat baca mungkin 6 menit. Panjang sekali dia ada obrol serinci-rincinya, termasuk dia suami kelakuan. Dia obrol di situ. Itu kira-kira jam 8. Kok kita lihat ada tulis 2 jam yang lalu. Jam 8. 2 jam yang lalu dia ada posting. Jam berapa itu? Jam 6. Itu jam 6 ada posting. Mar dia ada tulis itu panjang sekali. Maka kita pikir berarti masih hampir siang, sudah baku gas dong di rumah itu. Dia so ambor keluar. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di luar sana? Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Paling tinggi dia bilang, katu sampai begitu. Teman dekat mungkin bilang, katu tapi itu haters apa dong bilang? Kenapa ngana? Ngana tobat ngana? Nggak ada manfaatnya. Jangan pernah curhat masalah rumah tangga ke publik. Apalagi kepada lawan jenis, apalagi kepada mantan. Tidak ada mantan tuh kamu dua, ada? Tidak ada. Ngorso lama kalaupun ada 9 tahun dulu kan. Ada? Sudah jawab kata. Ini 2 rahasia itu ya. Hati-hati. Bagaimanapun beratnya, istri seperti pohon anggur yang harus tetap melekat. Ini prinsip kesehatian. Jaga. Itu yang ketiga. Tapi yang menarik di sini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kita waktu baca-baca ini tadi, salah satu yang kita pikir begini, kenapa mesti tekankan di dalam rumahmu? Nin tahu bagaimana kita tak pikir begini, Kari. Ada kuat tuh istri, dia cuma lembut kalau di luar. Kali dalam rumah kasarnya minta ampun, dia pe mulu pada pe suami, pada pe anak-anak, kasarnya minta ampun. Mar babunyi telepon, halo. Pada dia pe suami dia sama dengan singa, pada dia pe anak-anak dia sama dengan serigala. Tapi waktu bercerita dengan orang di luar, begitu lemah lembut. Wah, itu dia pe suami bingung. Kalau orang dia bercerita manis-manis, lemah lembut. Kalau pak kita yang pak anak-anak dia sama dengan serigala. Ada begitu. Gitu. Lemah lembut, Pak. Istrimu seperti pohon anggur di dalam rumah. Kelemah lembutan yang dibangun di dalam keluarga. Ini menjadi kunci. Yang keempat, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun, bibit pohon zaitun, biji pohon zaitun. Pikir-pikir apa dia hubungan rumah tangga yang berbahagia dengan anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Kira-kira apa ya dia arti? Saya juga lama memikirkan bagaimana ya mau hubungkan, kan ini rumah tangga yang berbahagia. Tapi salah satunya, kalau anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas pohon zaitun maksudnya bibit pohon zaitun, biji. Itu maksudnya biji pohon zaitun. Ada tafsiran bilang itu maksudnya itu biji pohon zaitun. Ternyata begini. Salah satu sumber mengatakan begini, penatua. Biji zaitun itu ketika diperas, dia akan menghasilkan minyak zaitun. Dan ada yang mengejutkan saya adalah, dulu kan di zaman PL nggak ada listrik, nggak ada PLN. Jadi di situ untuk penerangannya mesti pakai lampu pelita. Dan ternyata minyak untuk dipakai menjadi bahan baku penerangan banyak. Minyak tanah, minyak kelapa, minyak kacang, minyak sawit, boleh. Dulu penatua Riko wana sondak Riki. Dulu tuh orang
Masih dari itu zaman di kampung susah penatua ini. Jadi orang tua pakai lampu botol, bangun kamar pagi sota hitam-hitam tuh idong. Ternyata minyak tanah itu memproduksi banyak asap. Setelah diselidiki penatua Riko Kari, minyak zaitun itu adalah satu-satunya minyak yang dibolehkan menjadi bahan bakar di bait Allah. Minyak yang dipakai dalam pelayanan, sekaligus kenapa itu dipakai? Karena itu minyak yang paling sedikit mengeluarkan asap dibandingkan jenis minyak yang lain. Ini bicara kemurnian. Jadi maksudnya apa? Rumah tangga itu berbahagia kalau anak-anakmu bertumbuh di dalam kekudusan dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Amin. Saya ingat, saya membaca satu buku yang ditulis oleh mantan ketua Sinode Geming, Pendeta Albert Obednego Supit. Ada satu buku yang DP judul Beban yang Menyenangkan. Di situ kita baca, dia bilang begini, Penatua Riko. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya lebih hebat dari orang tuanya. Tapi yang jauh lebih hebat adalah orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya hidup kudus dan melayani Tuhan. Satu kali lagi, ini kutipan. Karena kalau di kampus orang bikin karya ilmiah, kutip orang kata-kata, kalau orang nggak bilang DP sumber, lalu seorang-orang ada kesan itu orang kata-kata, itu kalau di akademik itu kejahatan akademik, DP nama plagiator pelakunya, tindakannya plagiat, maka kita mesti sebutkan DP sumber kan. Itu kata-kata dari Pendeta A.O. Supit. Satu kali lagi kita bilang, kita sampai hafal ini karena kita suka tuh kata-kata itu. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya lebih hebat dari orang tuanya. Tapi yang jauh lebih hebat adalah orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya hidup kudus dan melayani Tuhan. Sampai pada titik ini, terang puji Tuhan Kang, Penatua Edi dan Ibu, Bu Norma bersama Bapak telah mempersiapkan anak-anak yang begitu juga. Tapi sekarang orang ingatkan lagi kepada Penatua Riko dan Kari. Kalau Tuhan berkenan suatu hari memperoleh anak dan itu jadi doa orang semua yang di sini, persiapkanlah mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kekudusan dan persiapkanlah mereka untuk melayani Tuhan di masa yang akan datang. Tentu istilah melayani Tuhan tidak sebatas jadi syamas, diaken, penatua, pendeta, guru agama nyanda. Rick Warren bilang melayani Tuhan berarti melakukan segala sesuatu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah pelayananmu kepada Tuhan. Tapi prinsip ini menjadi penting. Wah, pikir-pikir betul betapa mengerikan, betapa seolah-olah hancurnya rumah tangga ketika anak-anak juga berantakan kan. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, sebagian besar anak di dunia ini meniru orang tuanya. Sebagian besar, nyandak semua. Karena di dalam Alkitab juga orang dapati ada juga orang tua yang setia melayani Tuhan tapi anak juga berantakan. Termasuk Imam Eli misalnya, DP anak-anak. Tapi itu Pak Pendeta Tong bilang sebagian besar. Karena itu orang bertanggung jawab untuk mempersiapkan ini. Rumah tanggamu akan berbahagia ketika melihat anak-anakmu melayani Tuhan. Itu suatu kebahagiaan tersendiri Kang Penatua Edi. Wah, melihat anak-anak yang bertumbuh hidup kudus, bertumbuh melayani Tuhan, dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Sehingga pelayanan berlanjut. Kita pernah sharing dengan Penatua Edi. Kalau misalnya Penatua Edi melayani Tuhan secara khusus dalam konteks jadi pelsus selama misalnya 30 tahun, misalnya 30 tahun atau 30 tahun. Lalu tambah Penatua Riko 30 tahun. 60 tahun melayani Tuhan. Lalu tambah anak-anak yang akan datang lagi berapa puluh tahun. Maka ratusan tahun melayani Tuhan. Itu harus dipikirkan, harus digumulkan. Jangan hanya memikirkan, mempersiapkan bagaimana anak-anakmu menjadi kaya. Bagaimana menjadi orang-orang yang sukses. Berapa banyak orang di dunia ini kaya secara materi, tapi berantakan dalam perkara-perkara rohani. Yang berikut, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini sama dengan tuh prinsip pertama.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Berkat harus dari Tuhan, harus dari Sion. Sumbernya jelas, agak mirip dengan prinsip kedua tadi kan. Tapi ini tetap harus terus-menerus diingatkan. Satu kali lagi kita bilang, jangan membawa ke dalam rumah hasil-hasil yang tidak benar, yang tidak jujur. Pastikan bahwa semua yang orang bawa di rumah, yang orang sebut berkat, itu betul-betul dari Tuhan. Karena ternyata, Kari, Riko, di dalam Alkitab, misalnya orang baca di Matius 4, kalau tidak salah ingat. Iblis mulai menawarkan kemakmuran, iblis mulai menawarkan kekayaan, kesejahteraan. Waktu iblis datang kepada Tuhan Yesus, Yesus, engkau lihat semua kejayaan dunia, semua kemegahan ini engkau lihat, semua itu akan aku berikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Wah, orang puji Tuhan, orang biar Tuhan tidak mau sembah. Coba orang, mungkin jadi lain DP cerita penatuariku. Iblis bilang, ngana sembah pak kita, tak kasih 100 miliar pangana. Orang mungkin tanya, berapa kali? Cuma satu, kita tambah akan bonus lah. Cuma kok begini apa DP susah. Tapi Tuhan bilang, enggak. Enyahlah engkau. Kita yang punya nggak mau klaim. Tapi kita maksud, iblis juga boleh menawarkan kemakmuran, kekayaan, kelimpahan, kesejahteraan. Dia boleh kasih. Dia syarat mesti sembah dia. Tapi Tuhan bilang, enggak. Rumah tanggamu akan berbahagia kalau berkat itu datang dari Sion, dari kota Allah, dari sumber yang jelas. Yang berikut, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, melihat perkembangan kerajaan Allah. Rumah tangga yang berbahagia, Penatua, Riko, dan Kari, adalah rumah tangga yang ikut berbagian mengembangkan kerajaan Allah, mengembangkan gereja, mengembangkan pelayanan gereja, membesarkan kerajaan Allah. Justru itu Tuhan kasih syarat. Salah satu syarat rumah tangga berbahagia kalau kita ikut berbagian membesarkan kerajaan Allah, melihat kemajuan Yerusalem, melihat kemajuan kerajaan Allah, melihat kemajuan gereja. Banyak orang yang tidak peduli dengan perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara gereja, perkara-perkara persekutuan kesaksian pelayanan gereja, tidak peduli dia. Yang lebih kacau lagi tidak peduli, mengkritik pula, menghujat pula, mencari-cari kesalahan. Tapi kami terus mengingatkan, pelayanan yang sudah diembankan oleh Tuhan kepada Penatua dan Kari tentu harus terus berlanjut. Yang paling terakhir, menarik ini Tuhan dah kasih di terakhir. Rumah tanggamu berbahagia kalau engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini berarti dua. Rumah tangga yang memperoleh anak dan sekaligus kalau melihat anak-anak dari anak-anak, dia arti apa? Umur panjang. Itu toh, dia arti orang umur panjang kan? Tentu ini orang pedambaan, tapi melihat anak-anak dari anak-anak yang tentu diberkati. Pikir-pikir kenapa ini ditaruh di terakhir? Karena pada kenyataannya nanti mungkin memuncul di unsur-unsur liturgi sebentar. Terang juga tidak bisa pungkiri bahwa tidak sedikit rumah tangga yang begitu takut akan Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi bertahun-tahun menikah belum atau mungkin tidak diizinkan memperoleh anak. Kita juga tidak tahu, itu misteri Tuhan. Ada orang petamang, pendeta, periksa semua, konsultasi dokter sehat walafiat, tapi sudah belasan tahun nikah belum juga. Meskipun waktu konsultasi dokter kandungan, dokter apapun sama dong tanya, sehat tidak ada masalah, tapi belum diizinkan. Tapi orang tidak pernah tahu kan itu misteri Tuhan. Tapi andai kata itu datang, maka tentu tidak bisa dipungkiri itu menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Siapa sih yang mungkin ada juga orang-orang begitu ya. Tapi umumnya kita yakin salah satu, meskipun bukan satu-satunya, salah satu tujuan menikah adalah kemudian memperoleh
keturunan kan? Karena itu memang Tuhan tujuan juga sejak awal kan. Ketika Tuhan membentuk pernikahan di kitab Kejadian itu, Tuhan perintahkan supaya beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Tapi menariknya satu kali lagi kita bilang, ini ditempatkan di terakhir. Ya toh? Berarti yang disebutkan lebih awal itu lebih utama. Lebih utama. Tapi tentu semua orang yang hadir di sini berdoa supaya pernikahan ini diberkati. Salah satu ukuran berkatnya adalah memperoleh anak-anak dari anak-anak. Saya kira itu hal-hal yang boleh disampaikan, dan ini menjadi harapan kita semua, menjadi dorongan kami semua kepada Penatua Riko dan kepada Kari. Tuhan Yesus memberkati.